Alhamdulillah. Hmm. Hmm. Pak Wahid punya waktu siang ini kita ngobrol sebentar, Pak? Alhamdulillah ya ini kebetulan lagi nggak ada yang dikerjakan sudah selesai ini Pak Supiani. Monggo silahkan. Ah, Alhamdulillah. Eh, tempat saya agak bising dikit, Pak. Kalau agak bising saya agak menjauh sedikit. Aman-aman, terdengar jelas. Oh, masih aman. Mm-mm. Ya. Begini loh, Pak. Belakangan ini saya ada sedikit problem tentang anak-anak di kelas. Itu dia tidak punya kayak kesadaran positif untuk mandiri di kelas, seperti menghargai pendapat temannya pada saat belajar, kemudian tidak aktif dalam diskusi kelompok, kemudian tidak menghargai orang lain yang berbicara. Itu hal-hal demikian membuat saya frustasi juga, Pak, di kelas. Mm-mm. Sedangkan pada saat ini kan kami juga melaksanakan sekolah-sekolah siang hari. Itu Ya. sudah membuat eh, agak sedikit pusing lah karena di waktu jam istirahat kita harus sekolah. Iya, benar-benar. Nggih, seperti itu Pak ya, permasalahannya yang Bapak Supiani hadapi. Nggih, untuk ini Mbak Supiani, apa namanya, kalau di sekolahan tingkat pemahamannya anak itu seperti apa Pak Supiani? Kalau tergolong tergolong kategori seperti apa dia Pak? Kalau tingkat pemahaman sih waktu asesmen diagnostik kemarin variatif ya Pak ya. Mhm. Kendala juga sih di murid saya di kelas ini lumayan banyak jumlahnya 30 orang lebih dalam satu 30. kelas. Hal ini juga membuat pengkondisian kelas yang kondusif itu agak-agak susah juga. Mhm. Padahal kan kesepakatan kelas sudah kita buat, keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama, Mhm. tapi mereka belum ada kesadaran motivasi internal untuk menerapkan itu. Jadi Mhm. kesadaran budaya positifnya itu masih kurang, Pak. Budaya positifnya masih kurang ya. Heeh. Hmm. Biasanya untuk anak-anak yang kan ini Pak Supiani kan anaknya ada 30 nggih, heeh. Nah dari 30 tadi itu ada nggak Pak Supiani melihat atau apa namanya, menandai yang anak-anak yang memang, suka apa namanya, di kelas itu yang bikin gaduh gitu, yang suka tidak, apa namanya, tidak mematuhi keyakinan kelas yang dibuat gitu. Kan kelihatan tuh Pak, kan biasanya sering kan si A, oh Pak Pak Supiani lihat ternyata besoknya itu lagi gitu, heeh. Oh iya, Ada nggak? pengelompokan siswa ya Pak ya, pengelompokan siswa yang membuat seperti gaduh itu sudah saya petakan Pak, sudah saya petakan. Nah, saya pengennya sih ada ruang ngobrol dengan seseorang untuk mencari solusi bagaimana ke depannya agar kelas saya itu bisa kondusif seperti itu, Pak. Iya, Mm-mm. eee, anak tadi kan Pak Supiani kan sudah ini ya, apa namanya, menerapkan ini, segitiga restitusi lah Pak Supiani. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah ada sebagian anak yang sudah saya memang ajak Mhm. konsultasi melalui segitiga restitusi yang sudah kita pelajari. Dan saya dalam beberapa hari ke depan akan melihat perkembangan itu sendiri. Mhm. Berarti, apakah sudah berarti belum ketemu nih Pak Supiani? Belum Bapak ketahui hasilnya seperti apa waktu Pak Supiani melakukan aktivitas segitiga restitusi terhadap siswa yang sudah dikelompokkan tadi, yang masuk indikasi yang sering melanggar kesepakatan kelas tadi, keyakinan kelas tadi gitu. Sudah ketemu lah Pak Belum, Supiani? Pak. Belum, Pak. Belum? Karena saya masih memonitoring hasil dari segitiga research tadi. Mhm. Dan rencana saya ke depannya ini eh, saya akan memberdayakan
tutor teman sebaya. Siapa tahu itu Oh, akan mengurangi daripada kegaduhan yang ada di kelas. benar benar, nggih. Iya, selain itu berarti ada rencana sudah Pak Supiani ya melakukan tutor semang sebaya. Nggih, kira-kira dari 30 siswa tadi yang memang layak dijadikan tutor teman sebaya ada berapa siswa, Pak? Ada sekitar 15 orang, Mbak. Oh, cukup ya. Jadi kan Pak Supiani membagi dalam kelas itu berapa kelompok Pak anaknya tadi tuh? Saya bagi di kelas itu paling banyak 4 kelompok, Pak. 4 atau 5 kelompok Mhm yang mhm. beranggotakan 6 orang. Iya. Jadi dalam setiap kelompok itu, ke depannya dalam waktu dekat ini saya akan mencoba melaksanakan tutor sebaya itu. Mhm. Jadi dalam satu kelompok ada 2 tutor sebaya yang akan membimbing temannya. Siapa tahu itu bisa Benar, iya. mengurangi kegaduhan di dalam kelas. Kelas Pak Supiani tadi, nggih, heeh. Berarti, rencananya kan sudah ketemu ya Pak Supiani ya. Nah, ketika nanti tutor teman sebaya itu tidak berhasil, apakah ada plan lain lagi Pak Supiani? Rencana apa gitu? Iya, memang ada sih plan, tapi agak sulit juga kita melaksanakannya, Pak. Karena kita berada di lokasi bukan sekolah kita sendiri. Kita Mmm, mau menerapkan pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariatif, media yang bervariatif. Ternyata ada kendala dari Sarpras yang kita tidak bisa pakai, yaitu lampu. Kalau saya menggunakan LCD, mhm, lampunya tidak mampu sekolah tersebut. mhm. Apakah Pak Supiani sudah pernah mencoba alternatif gitu kan, misalnya tidak harus LCD gitu, yang menggunakan alat manual misalnya dari pembelajaran yang misalnya ya, kalau anu kan yang dari alam gitu misalnya, atau dari apa, bahan apa gitu Pak, itu kan termasuk juga kan pembelajaran yang kreatif gitu. Sudah pernah? Nah, itu pernah saya lakukan Pak untuk kerja kelompok menggunakan bahan yang ada di sekitar. Mhm. Nah, Gimana itu Pak tanggapan siswanya itu? Yang siswa yang sering gaduh tadi apakah dia aktif atau malah tidak terkendali atau gimana? nah, ini masalahnya. Yang bekerja hanya bagian-bagian orang tertentu saja. Mereka Mmm, malah asik dengan kegiatan mereka sendiri, bahkan mengganggu temannya saat kelompok. mmm, kayak seperti itu ya? Heeh, yang anak tadi itu berapa tadi berarti 5 orang tadi itu Pak ya? Yang Iya, sekitar. sering ganggu? Iya, Heeh. iya Pak. Apakah itu anak itu tadi dia satu grup gitu Pak dengan teman-temannya gitu yang sering ganggu itu atau sudah misalnya pernah Pak Supiani ini, apa namanya, pisahkan misalnya dia dikelompokkan sama anak-anak yang, apa namanya, yang aktif gitu kan, mungkin dengan seperti itu bisa Sema- berubah? Sementara ini sih saya masih memisahkan tempat duduknya aja, Pak. Tempat Kalau duduknya kelompok satu belum. ya, heeh. Apakah Jadi nanti ada saya rencana saya mencoba mhm, memisahkan tempat duduknya agar bisa berjauhan dengan teman yang satu grup itu. mmm, iya, Oh, heeh, nanti ke depan bolehlah saya coba untuk memisahkan mereka di kelompoknya agar mhm, bisa menghindari kegaduhan iya. yang sudah terjadi. Nggih, jadi sudah ada rencana Pak Supiani nggih, tadi kan salah satunya, melakukan tutor teman sebaya itu Pak Supiani ya, sama Ya, ya betul, Pak. yang segitiga restitusi tadi ya mudahan nanti ketemu hasilnya dan bisa baik juga. Terus ada juga yang rencananya apa tadi Pak Supiani ingin memisahkan, Iya, ingin eee memisahkan kelompok. Kalau mhm, kalau tempat duduk sudah saya lakukan, Pak. iya, mhm, Tempat duduk sudah saya lakukan, tapi saya akan mencoba memisahkan kelompoknya. kelompoknya nggih, heeh. Itu memang sehari-hari tiap hari Pak ya anak itu ya, seperti itu ya? Tidak berkelompok pun sama juga ya? Iya, iya betul. Mhm, Dia dia seakan-akan tidak memiliki kesadaran dirinya tentang keyakinan kelas. mhm.
apakah Pak Supiani gini, waktu pembelajaran kelompok itu kan materinya A misalnya ya, pernah nggak Pak Supiani misalnya dia suruh mengerjakan gitu, tapi untuk dia sendiri, tetapi tetap aja materinya sama, tapi Pak Supiani tanya itu kan dia sukanya apa? Oh mungkin dia maunya menggambar aja gitu pilihannya. Terus Pak Supiani kasih seperti itu pernah lah itu Pak Supiani. Supaya dia mungkin lebih fokus tadi. Oh, mungkin itu saran yang bagus juga, Pak. Ya benar ya. Itu nanti mungkin saya akan mencoba untuk memfasilitasi itu. Siapa tahu dia pengen mengimajinasikan sesuatu dengan kemauan dia sendiri. Entah dia mau menggambar atau seperti apa. Saya akan coba terapkan kepada anak tersebut metode-metode seperti itu, Pak. Nggih ya, kalau misalnya itu belum Pak Supiani lakukan, jika itu mau dicoba, monggo silahkan. Kan Pak Supiani juga punya plan-plan tadi kan. Nah, siapa tahu kan semakin banyak plannya, jika yang satu nggak berhasil kan bisa yang lainnya juga gitu. Hmm, Iya, karena kita ingin menolong mereka agar punya iya, kesadaran diri. Jadi mhm. rencana yang satu kalau tidak berhasil kita boleh menggunakan rencana yang lain. Makanya saya senang sekali bisa ngobrol hari ini dengan Pak Wahid. Heeh. Nggih, sama-sama Pak, heeh, saya juga bisa mendengarkan Bapak ya kan, kita bisa sharing juga, oh ada permasalahan seperti ini, juga menambah apa namanya, pengalaman kita kan Pak Supiani saling sharing dan tujuannya itu kan tidak lain tidak bukan hanya kepada siswa ya kan Pak, supaya siswa Betul kita bisa sekali, betul. bahagia, heeh, memang bagus Mm, Pak, heeh, ada sharing mm, seperti mm. ini jadi saling bertukar pikiran bisa dapat solusi, mhm. Iya, Nggih, betul berarti Pak sekali, Pak. Supiani sudah Nggih, dapat titik temunya nggih, nanti rencananya mau nggih, seperti apa gitu nggih? nggih. Jadi tanggung jawab saya ke depan adalah melaksanakan rencana-rencana yang telah saya eh, persiapkan ke depannya. Mudah-mudahan semua apa yang diharapkan bisa sesuai dengan rencana saya, Pak Wahid. Nggih. Amin amin, nggih, semoga bisa berjalan dan, dapat hasil yang maksimal Pak ya, nggih, sesuai yang Iya, Pak yang diharapkan, nggih. nggih, Terima heeh, kasih Pak Wahid obrolan kita hari ini. Nah, terima oke, kasih saya nah, ucapkan telah meluangkan sama-sama, waktu. nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Supiani.